Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share pengalaman saya kemarin membuat modul controller lampu flashing atau lampu warning light. Untuk pertama, seperti biasa kita buat skemanya dulu. Saya menggunakan software Eagle ini ya. Persiapkan dulu dioda bridge-nya, kemudian resistornya, dibutuhkan berapa biji, dipastikan di copy semuanya sekalian. Untuk masalah ukurannya nanti menyusul. Selanjutnya transistor BD39 ada 4 biji, kemudian pin headernya ini biasanya saya buat untuk jalur soldernya input. Kemudian groundnya kita gunakan simbol ini aja untuk saling terhubungnya agar tidak terlalu banyak garis. Nanti kalau pakai garis kan agak ribet. Kemudian kapasitor, pastikan pilih yang ada polaritasnya, positif negatifnya. Terus untuk lampu LED-nya, untuk indikasi atau indikatornya ketika modulnya nyala. Ditaruh di sini, hubungkan dengan ground. Ini untuk jalur positifnya. Buat line atau garisnya agar saling terhubung. Harus pas ya posisi peletakan garisnya. Nanti kalau tidak terhubung nanti tidak sinkron kalau ketika pas membuat layoutnya di PCB-nya. Beri tanda titik dot seperti ini untuk indikasi sebagai tanda kalau terhubung. Untuk kapasitornya posisinya di sini. Ini ke jalur basis. Ini untuk kolektornya ke sini. Untuk ammeternya ini ke output yang nanti memberi trigger ke SSR. Beri nilai setiap resistornya untuk mempermudah ketika nanti membuat layout dan ketika pemasangan komponennya. Beri nilai setiap resistornya. Ini 10K, ini 10K, yang ini 25 volt 100 mikrofarad. Kapasitornya ini juga sama. Ini jalur input melalui dioda bridge, karena saya menggunakan trafo ya untuk penyerah tegangan nanti ini, untuk agar menjadi aliran DC, arus DC membuat dioda bridge. Lalu kapasitor sebagai filter. Kemudian ini untuk LED, resistor LED untuk indikator kalau nyala. Kalau ini transistor BD139 nya, yang satu ke emiternya ke output untuk SSR, yang satu ke ground. Yang ini resistor divider pembagi. Ini kapasitornya, ini resistor 33K ke sini melalui jalur kolektor, emiternya ke ground. Ini resistornya, ini basisnya. Untuk emiternya nanti ke output SSR. Udah, tampilannya seperti ini.
Selanjutnya kalau sudah jadi skemanya dan sudah dipastikan saling terhubung antar line-nya, selanjutnya kita buat layout PCB nya dengan klik tombol atau shortcut ini, klik yes. Untuk langkah awalnya saya buat ukuran dimensinya ya. Ini saya buat 10 cm kali 10 cm untuk dimensinya. Buat satuannya milimeter. Oh ya, saya buat 100 mm ini nanti agar gridnya ini ukurannya 10 kali 10 cm. Kalau sudah, saya buat garis dengan ukuran 10 cm kali 10 cm seperti ini. Kalau sudah, saya ubah lagi ukurannya ke 1 mili per gridnya. Lalu yang garis defaultnya warna putih ini 1 mili. Lalu untuk garis defaultnya yang warna putih saya posisikan sesuai dengan garis yang 10 kali 10 tadi. Sudah seperti ini. Selanjutnya biasanya saya buat untuk lubang bautnya atau lubang spacernya ini saya buat ukuran 3,8 ini untuk diameternya. Untuk drill atau lubangnya saya buat 2 seperti ini. Terus saya pasang di setiap sudutnya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya ini dioda bridge-nya saya letakkan di sini. Untuk jalur input atau sumber powernya saya kumpulkan di blok yang sebelah kiri atas ini, dan pastikan biasanya saya posisikan itu kita sesuaikan dengan skemanya tadi. Setiap tata letak komponennya yang berdekatan kita buat saling berdekatan agar nanti barisnya tidak terlalu melebar dan tidak terlalu mutar-mutar nanti ya. Pastikan setiap tata letak komponennya itu saling berdekatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti ini resistor untuk LED saya taruh dekatnya gitu contohnya. Lalu pasang di setiap titik komponennya itu masing-masing. Perkirakan dulu aja, nanti kalau ada perubahan tinggal geser-geser gitu. Untuk transistornya saya buat di sini kan ada angkanya tuh. Seperti ketika tadi membuat skemanya itu kan ketika proses pengcopy atau setelah di copy itu kan ada apa itu namanya nomor ta. Semisal kayak transistor ini ketika awal kan T1, ketika kita copy berikutnya T2, T3 dan seterusnya. Ini nanti bisa sebagai tanda kalau komponen ini dengan nomor ini dekat dengan resistor yang ukuran ini gitu, biasanya saya gitu. Ini input, ini pin input ya. Untuk jalur penyolderan input saya taruh di sini. Ini pin atau jalur penyolderan outputnya yang trigger ke SSR dan groundnya. Ini resistornya saya taruh di sini. Mungkin sambil dicek lagi nanti skemanya tadi bagaimana, ukuran resistornya yang saling berdekatan itu yang mana. Ini saya skip ya. Ini tampilan yang sudah saya line-nya sudah saya tata seperti ini.
saya buat jalur seperti ini. Nanti saya juga beri titik-titik atau dot atau lubang untuk jalan kabelnya yang di bawah SSR untuk mempermudah perakitannya nanti. Kita persiapkan dulu komponen-komponennya. Ini hasil jasa PCB cetak lokal. Kita pasang dulu dioda bridge-nya. Lalu kapasitor sebagai filternya untuk sumber tegangan. Kemudian pastikan lalu selanjutnya kita solder dan pastikan proses penyolderannya itu rapi ya, tidak kena komponen yang lain. Biasanya ketika cetak PCB seperti ini, pengalaman saya itu ada trial errornya ya, jadi nggak sekali cetak itu langsung posisinya sesuai dengan keinginan. Kadang ketika proses pembuatan itu titik part atau kakinya tembaga soldernya itu pas, tapi ketika dicetak ternyata saling berdekatan. Nah, itu nanti bisa direvisi ketika proses pencetakan berikutnya. Jadi ditandani titik yang bagian mana itu yang kurang pas, lalu kita rubah atau kita revisi. Nanti ketika nyetak berikutnya sudah sesuai dengan revisi. Karena kendala itu terlihat ketika proses pengerjaannya. Ini sudah kita untuk kapasitor pastikan ya polaritasnya jangan sampai kebalik, ada min plusnya. Tapi kalau resistor itu bebas bolak-balik nggak apa-apa, ukurannya tetap sama dan juga tetap jalan. Untuk pemasangan transistornya juga perhatikan basis kolektor motornya jangan sampai kebalik. Kita solder. Jadi ketika pencetakan PCB itu hal yang wajar dan lumrah itu ketika ada kaki yang kurang, semisal ada pad atau kaki solder yang kurang yang kurang besar, atau ada garis atau line yang terlalu mepet, wajar itu trial error. Nanti seiring dengan keterbiasaan penggambarannya nanti juga feelingnya main, proporsinya, ukuran setiap lubang atau setiap kaki penyolderan dan lainnya. Lalu kita potong untuk kaki-kaki komponennya yang sisanya ini. Selama pemotongan juga diperhatikan sama dicek ada jalur yang belum tersolder atau mungkin solderannya kurang atau bagaimana, sambil dikoreksi. Biasanya setiap pencetakan PCB saya beri kode dan status revisinya. Jadi nanti ketika sudah proses revisi nanti terlihat ini revisi 1, revisi 2 gitu. Sudah, hasilnya seperti ini. Ketika sudah selesai, untuk percobaan atau tes drive-nya tunggu di video berikutnya. Nanti kita buat dulu model SSR-nya. Terima kasih.